Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Denita Sekarningrum. Dalam video ini akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya, yaitu di Design ID, jasa desain grafis. Berikut adalah portofolio desain yang telah dibuat oleh di Design ID berupa pamflet, banner, logo, vektor, kartu ucapan, dan lain-lain. Pendahuluan meliputi latar belakang, prospek bisnis di masa mendatang, visi dan misi. Usaha jasa desain grafis di Design ID dilatar belakangi oleh beberapa hal di antaranya. Pada saat ini, peranan desain grafis sangat dibutuhkan dalam segala bidang usaha, kebutuhan desain promosi yang sekarang semakin marak di dunia usaha, jasa desain grafis memiliki pasar yang jelas dan konsumen yang bervariasi mulai dari perorangan, organisasi, perusahaan, sampai lembaga negara. Tujuan didirikannya usaha ini adalah untuk menyediakan jasa pembuatan desain grafis dan cetak. Di Design ID berusaha menjadi tempat dalam membantu bidang usaha untuk bisa menarik minat masyarakat. Di Design ID berusaha tetap menjaga kualitas dan meningkatkan dengan melakukan evaluasi kepada kepuasan pelanggan dan kinerja desainer. Prospek bisnis di masa mendatang. Seiring dengan arus perkembangan teknologi di Indonesia, desain grafis akan semakin dikenal di semua kalangan masyarakat dan sangat dibutuhkan dalam hal promosi maupun penyiaran informasi. Usaha desain grafis ini akan terus berkembang dan memiliki prospek bisnis yang besar di masa mendatang karena jenis usaha berbasis teknologi semacam ini akan terus digunakan. Visi dan misi. Visi di Design ID adalah menjadi usaha di bidang desain grafis terkemuka yang aktif dan solutif. Misinya, memberikan kualitas maksimal, memberikan jasa layanan desain yang menyesuaikan keinginan klien, menjembatani dunia usaha melalui informasi yang efektif dan terpercaya. Kegiatan usaha dan pemasaran meliputi profil usaha, struktur organisasi badan usaha, bentuk badan usaha, aspek pasar, dan pemasaran. Profil usaha. Nama perusahaan di Design ID, bidang usaha melayani usaha di bidang jasa, yaitu berupa desain grafis dan cetak. Jenis badan usaha perseorangan, lokasi bertempat di Sekaran RT 1 RW 1, Banaran, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Riwayat usaha belum ada, nama brand di Design ID. Struktur organisasi badan usaha yang tertinggi ada Chief Executive Officer, di bawahnya ada Managing Director, Graphic Designer, dan Financial Manager. Chief Executive Officer memiliki peran untuk merencanakan kegiatan atau rencana lainnya ke depan yang berhubungan dengan kelangsungan perusahaan. Oleh karena itu, bertugas untuk menyusun visi misi perusahaan, memberikan persetujuan pada setiap keputusan, menyusun struktur organisasi perusahaan, dan mengelola SDM. Marketing Officer bertugas untuk membuat rencana strategi pemasaran dan pengembangan usaha. Graphic Designer bertugas untuk melakukan proses kreatif berdasarkan survei pasar dan permintaan klien. Dan Financial Manager bertugas untuk mengatur keuangan, menata pembukuan, dan menyiapkan laporan keuangan. Bentuk badan usaha yaitu perseorangan, sumber modal dari modal pribadi. Perizinan yang diperlukan yaitu yang pertama ada Online Single Submission Risk Based Approach dan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atau TDPSE. Aspek pasar dan pemasaran, yang pertama yaitu ada Business Model Canvas yang meliputi Key Partners, yaitu perusahaan pemasok bahan baku percetakan dan jaringan desain di sekitar. Kemudian ada Key Activities, marketingnya konsumen, kemudian produksi, yang pertama mencari materi, kemudian membuat konsep, desain, cetak desain, editing atau revisi. Value Reposition, yang pertama murah, kemudian kreatif, profesional, mudah terhubung dan dihubungi. Kemudian Customer Relationships melalui Instagram, WhatsApp, Telegram, dan Facebook. Untuk customer segments-nya, perorangan, organisasi, perusahaan, sampai lembaga negara. Kemudian ada key resources, yaitu tempat, jaringan internet, database, HP, komputer, dan printer. Untuk channels-nya, sosial media, kemudian cost structure,
inventaris, alat dan perlengkapan, biaya produksi dan biaya promosi. Dan yang terakhir yaitu revenue stream, yaitu software, desain grafis, ada jaringan internet bagus, dan spesifikasi HP atau laptop yang memadai. Yang selanjutnya ada analisis SWOT, meliputi strength, weakness, opportunity, and threat. Yang pertama, strength atau kekuatan. Harganya relatif terjangkau dibanding jasa desain grafis lain, kemudian kreatif, selalu mengikuti perkembangan zaman, pelayanan profesional, dan dengan skill desain yang dimiliki memungkinkan untuk membuat promosi usaha desain grafis yang menarik. Untuk weakness atau kelemahannya, orang tidak selalu membutuhkannya setiap hari, kemudian pelanggannya tidak tetap, dan memungkinkan miskomunikasi dan revisi desain apabila pelanggan tidak menyebutkan keinginannya secara detail. Untuk opportunity, pasarnya luas, tidak membutuhkan banyak modal, mengandalkan skill dan ide, tidak semua orang bisa membuat desain yang bagus dan menarik, dan bisa melayani pesanan setiap hari. Threat-nya, ancamannya banyak pesaing, banyak mungkin muncul kompetitor baru, kemudian perbedaan selera dengan klien, dan banyak aplikasi desain di HP yang membuat orang bisa mendesain sendiri keinginan mereka. Selanjutnya yaitu ada bauran pemasaran meliputi product, promotion, price, and place. Untuk product and price-nya, di Design ID melayani jenis desain berupa logo, banner, spanduk, pamflet atau flyer, stiker, kartu ucapan, vektor ilustrasi, feed Instagram, ID card, dan juga cetak desain. Nah, harganya bisa dilihat di sini. Harga yang tercantum ini dijadikan standar harga minimal pasaran di Design ID. Semua harga menyesuaikan kebutuhan desainer masing-masing. Untuk promotionnya melalui offline, online, dan media alternatif. Untuk yang offline melalui poster, brosur, kartu nama, maupun banner iklan di pinggir jalan maupun di tempat-tempat yang ramai. Kemudian online-nya melalui website, media sosial, yaitu Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Untuk media alternatifnya bisa memanfaatkan hal yang tidak biasa, misalnya menjadi sponsorship dalam aksi sosial sebagai upaya meningkatkan reputasi usaha. Untuk tempatnya berada di Sekaran RT1 RW1, Banaran Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Analisis STP, segmentation, targeting, dan positioning. Untuk segmentationnya meliputi geografis, demografis, dan psikografi. Untuk geografisnya offline dan online, offline Klaten dan Solo, dan online-nya seluruh Indonesia. Demografis usia 12-40 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, status mahasiswa, pelajar, first time jobber, pengusaha UMKM, instansi pemerintah, pendidikan swasta, dan officer. Untuk psikografinya, mahasiswa yang mengikuti organisasi, pembisnis usaha, mempunyai kepraktisan dan memiliki mobilitas tinggi. Untuk targetingnya meliputi low budget and high budget. Low budgetnya klien yang mempunyai kecenderungan anggaran yang relatif rendah untuk karya desain, misalnya usaha perseorangan, UMKM, pelajar, dan organisasi di tingkat desa. Untuk high budgetnya, klien yang mempunyai kecenderungan anggaran yang relatif tinggi untuk karya desain, misalnya perusahaan, swasta, lembaga, pemerintah, dan BUMN. Untuk jasa grafis di Design ID lebih mengutamakan target yang low budget. Untuk positioningnya, sebuah usaha desain grafis dapat berfokus pada satu atau beberapa layanan produk jasa desain grafis. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan pemberian pelayanan yang lebih cepat dibanding usaha serupa, atau bisa juga dengan menawarkan tarif jasa yang lebih terjangkau dari pesaing. Keuangan dan operasi meliputi aspek keuangan dan aspek teknis dan operasi. Aspek keuangan, sumber dana dari modal sendiri, kemudian kebutuhan dana untuk membeli inventaris seperti laptop, printer, kertas, dan lain-lain sekitar Rp7.020.000, kemudian biaya variable cost per bulannya sekitar Rp495.000. Perkiraan keuntungan dan kerugian. Target omset per bulan di Design ID yaitu sekitar Rp5.600.000. Untuk net profit dalam satu bulannya, pendapatan kotornya Rp5.600.000. Kemudian pengeluaran per bulannya Rp495.000. Sehingga pendapatan bersih yang didapatkan yaitu Rp5.105.000 dalam satu bulan. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan operasi.
Lokasinya di Design ID dikondisikan pada CO Working Space di rumah yang beralamat di Sekaran Benaran di Langgo, Klaten. Tempat ini masih cukup strategis karena dekat dengan jalan raya dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Dan kami juga memaksimalkan layanan secara online. Untuk tata letaknya, ruangan usaha desain grafis di Design ID terdiri dari ruangan pokok yaitu ruangan manajemen dan ruangan desainer dan produksi. Ruang manajemen digunakan untuk kegiatan meeting dan brainstorming dengan klien, sedangkan ruang produksi biasanya dikhususkan sebagai ruang pengerjaan proses desain grafis dan percetakan. Aspek teknis dan operasi. Yang pertama, pemilihan teknologi atau alat yang digunakan meliputi peralatan dan software. Untuk peralatannya yaitu laptop, koneksi internet atau wifi, handphone, pen tablet untuk perencanaan, ilustri dan digital imaging, kemudian ada flash disk. Untuk softwarenya yaitu pengolah vektor dan pixel yang biasa saya gunakan adalah aplikasi Medibank Paint. Selanjutnya adalah manajemen dan resiko meliputi aspek manajemen, aspek ekonomi, sosial dan budaya, aspek manajemen resiko, dan analisis dampak lingkungan hidup. Aspek manajemen meliputi planning, organizing, execution, controlling, dan resources. Untuk planning atau perencanaan meliputi time planning seperti membuat timeline project yang harus disetujui oleh klien. Kemudian work planning seperti membuat workflow yang jelas, tahapan demi tahapan disebutkan secara detail sehingga klien tidak bisa seenaknya mundur lagi ke tahapan awal kalau sudah approval menuju tahapan selanjutnya. Kemudian ada financial planning atau budgeting, sering disebut dengan quotation, yaitu penawaran harga. Kemudian untuk pengorganisasian, yaitu head chief officer, mengatur semua elemen dalam proyek tersebut. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Operasi produksinya meliputi pembuatan desain, pembelian bahan baku percetakan, produksi desain dilakukan bisa setiap saat, dan percetakan beroperasi pukul 8 pagi sampai jam 9 malam. Controlling atau pengawasan membuat sebuah form checklist dalam setiap proyek untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Form berguna untuk memeriksa kembali apakah desain yang telah kita buat sesuai dengan brief dan mandatory klien. Seringkali karena kesalahan kecil, seorang desainer mengalami kerugian yang cukup besar. Kemudian untuk resources atau sumber daya yang digunakan yaitu sumber daya manusia, yaitu owner sebagai pelaksana proses produksi dan penjualan dibantu dengan beberapa karyawan. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Aspek ekonominya, keberadaan jasa desain grafis membantu para pelaku usaha untuk mempromosikan produk mereka. Penting bagi pelaku usaha untuk menyadari betapa pentingnya sebuah promosi. Promosi yang baik dan menarik menjadi aspek penting dalam peningkatan penjualan suatu produk usaha. Kemudian aspek sosialnya, dengan menggunakan produknya, kegiatan sosial dipromosikan, berbagai program sosial umumnya dikomunikasikan melalui alat komunikasi desain grafis seperti poster, spanduk, dan pamflet. Kemudian untuk aspek budayanya, produk desain grafis bekerja dengan baik dengan sistem pemerintahan tradisional di mana kepala dan dewannya menjalankan otoritas atas subjeknya atau anggota masyarakat. Festival, upacara, dan ritual yang berlangsung di masyarakat sangat bergantung pada produknya. Kegiatan ini disosialisasikan kepada masyarakat melalui poster, spanduk, pamflet, dan baliho. Kain budaya dicetak dalam pola simbolis yang menggambarkan dan mendidik warisan budaya kita yang kaya. Selanjutnya yaitu aspek manajemen risiko, meliputi risiko real dan risiko psikologis. Risiko real yaitu yang terlihat, bisa dihitung, antisipasi, dan dihindari. Di antaranya dalam di desain ID mungkin terdapat risiko yang akan dihadapi, yaitu yang pertama munculnya pesaing. Solusinya membuat ciri khas desain yang berkarakter, lebih menarik, dan mengedepankan komunikasi yang baik dengan semua klien. Kemudian selanjutnya yaitu risiko kondisi pasar tidak stabil. Solusinya terus melanjutkan promosi, bisa ditambah dengan promosi alternatif, misalnya menjadi relawan desain grafis guna untuk menaikkan nama jasa desain grafis di Design ID. Kemudian risiko terjadi miskomunikasi sehingga desain yang dihasilkan tidak sesuai. Untuk solusinya, komunikasikan dengan klien secara mendalam, selalu menunjukkan progres desain sebelum melanjutkan ke tahap desain selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu risiko kurangnya waktu untuk produksi apabila mendapat banyak proyek dalam satu waktu dan deadline yang bersamaan. Solusinya yaitu membatasi pesanan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian risiko yang selanjutnya yaitu pada kesehatan,
biasanya sakit punggung, mak, masuk angin, insomnia, dan sakit kepala. Solusinya tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga, makan teratur, dan istirahat. Selanjutnya yaitu risiko psikologis, yaitu tidak terlihat, tidak bisa dihitung, antisipasi, dan dihindari. Di antaranya yaitu memperoleh klien yang memiliki selera desain yang berbeda, kemudian memperoleh klien yang memiliki karakter yang kurang kooperatif, mood menggambar atau mendesain tidak ada, akan sangat mempengaruhi hasil mendesain, kemudian kehilangan motivasi dan menurunnya reputasi bisnis. Yang terakhir yaitu analisis masalah dan dampak lingkungan hidup. Pada usaha desain grafis ini tidak akan menimbulkan masalah dan dampak pada lingkungan hidup apabila produksi dilakukan secara online. Hasil produksi juga desain berbentuk elektronik dan tidak memiliki limbah. Namun pada usaha ini juga melayani cetak yang hasilnya berupa kertas. Hal ini akan menimbulkan limbah kertas yang berdampak pada lingkungan hidup. Misalnya semakin banyak penggunaan kertas, maka semakin banyak pula pohon yang ditebang untuk menjadi bahan baku pembuatan kertas. Limbah kertas juga menghasilkan metana yang bisa menghasilkan gas rumah kaca yang kuat. Dalam menjalankan bisnis ini, kami akan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Usaha jasa desain grafis di Desain ID merupakan sebuah bisnis berbasis teknologi yang menerapkan sebuah imajinasi dan karya manusia dalam sebuah media visual. Kami menciptakan sebuah produk yang dapat menjadi solusi dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Jasa desain grafis akan selalu dibutuhkan seiring berkembangnya teknologi dan digitalisasi. Di Desain ID siap melayani masyarakat dan menawarkan harga terjangkau, cepat, dan dapat dipercaya.